ini adalah babak-babak terakhir adanya persidangan utama. Nanti Ramdhanu akan dihadirkan Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Mohon maaf, baru update kembali dikarenakan kemarin tuh agak meriang juga ya. Karena mungkin ini adalah cuacanya lagi ekstrim juga teman-teman. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan bahas kembali, yaitu masih tetap kita mengikuti, yaitu masalah tentang berita kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini, yang sekarang mungkin menginjak 3 tahun, lebih lamanya ya, seperti itu. Kasus ini terjadi di tahun 2021 lalu. Ya, mungkin sekarang kisi-kisi sudah begitu mendekati babak akhir kasus Subang ini. Yaitu yang pertama, sudah ada tersangkanya 5 orang yang disebutkan oleh Ramdhanu, yaitu 4 orang. 5 orang dengan Ramdhanu sendiri mengakui perbuatannya, keterlibatan dalam kasus ini. Nah, siapapun para pelaku ini harus dihukum dengan seberat-beratnya. Ya, mungkin kita sudah membaca di berbagai keterangan media massa bahwa berkas perkara sekarang ini ya mungkin juga belum P21, akan tetapi kita terus-menerus mensupport pihak kepolisian agar segera selesai kasus Subang ini yang sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Karena memang yang kita lihat banyak sekali sandiwara, ya mungkin juga banyak kebohongan, skenario dalam kasus ini. Contohnya saja, kita tidak menyangka adanya obstruction of justice yang menghilangkan barang bukti, merusak tempat kejadian perkara. Akhirnya yang kita lihat, melihat penyidikan dan penyelidikan pihak kepolisian seakan-akan menemui jalan buntu. Tapi sesudah Ramdhanu menyerahkan diri, akhirnya terbuka lebar kasus ini. Semoga ini adalah babak-babak terakhir adanya persidangan utama. Nanti Ramdhanu akan dihadirkan sebagai justice kolaborator. Nah, teman-teman semangat terus, para YouTuber juga di seluruh tanah air yang terus memberitakan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Ini harus tuntas, karena nanggung ya kalau tidak tuntas. Kita mengikuti dari tahun 2021 lalu. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Surawan ini memastikan bahwa berkas perkara kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini sudah lengkap. Alhamdulillah. Saya melihat pemberitaan kabar seperti ini pun sangat bersyukur sekali, karena kasus ini saya ikuti dari tahun 2021, sudah ada tersangka, mungkin sekarang melanjutkan ke babak akhir, persidangan, vonis sudah beres, teman-teman. Tapi entah kapan adanya persidangan, namun kisi-kisi sudah banyak sekali mendekati. Berkas tersebut menurut Kombes Pol Surawan yang saya simak di berbagai keterangan media massa, saya ambil salah satunya di Tribun Jabar. Nanti teman-teman bisa menyimak kembali di berbagai keterangan media yang sudah tertulis, itu sudah real beritanya seperti itulah. Ini menurut Kombes Pol Surawan sudah dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jabar. Nah, mendengar masalah berita ini pun kita semuanya ya gembira teman-teman ya. Semoga cepat tuntas kasus ini. Karena di sini aku melihat berbagai kolom komentar, teman-teman itu sudah begitu sangat geram sekali, merasa dipermainkan, merasa ditipu, merasa diprank dengan saksi-saksi yang dulu. Teman-teman pasti merasa diprank dengan para saksi yang dulu, yang kelihatan begitu lugu, kelihatan begitu orang-orangnya baik-baik sekali. Akan tetapi ternyata mereka-mereka lah yang sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Siapa yang menyangka? Melihat dari gestur, dari body, dari apapun itu, dari gerakan, cara bicara, dan masih banyak lagi, banyak kita sudah mendengar. Kalau kita mendengar tentang ya agamai seperti itu kan, lemah lembut, akan tetapi jangan salah, di dalam hatinya menyimpan sesuatu yang sangat besar, akhirnya
bom waktu meledak. Sekarang terbukti teman-teman. Mohon maaf suaranya masih agak bening ya, karena kemarin agak flu juga dan panas dingin, luar biasa kemarin. Jadi saya tidak upload video lama ini, hampir 4 hari ya, atau 3 hari, saya lupa. Dan sekarang mumpung santai, jadi upload video lagi, intinya silaturahmi dan memberitakan kepada teman-teman bahwa intinya kasus Subang ini akan babak akhir teman-teman. Oke teman-teman, menurut Kombes Pol Surawan ini sudah lengkap dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Oke, Kombes Pol Surawan memang yang saya lihat di sini tidak begitu merinci apa saja sih tambahan-tambahan dalam berkas perkara tersebut. Ia hanya menyebut jika ada tambahan-tambahan dari beberapa saksi. Saksi ini kita tidak mengetahui. Apakah saksi ini barangkali melihat seseorang atau 2 orang, 3 orang, 4 orang yang berada di tempat kejadian perkara di malam itu? Kita tidak tahu, teman-teman. Ya kan? Nah, tapi saya yakin pihak kepolisian sudah memegang tentang masalah hal itu, dan saya yakin pula bahwa ada saksi-saksi yang sudah diperiksa, ya dugaannya melihat orang-orang para pelaku ini di tempat kejadian perkara, seperti itu. Nah, teman-teman, Kombes Pol Surawan tambahan keterangan-keterangan dari para saksi saja atau beberapa saksi katanya, saksi yang sudah kita periksa, ada juga saksi baru. Nah, sesudah ada tersangka, di dalam kasus Subang ini bermunculan saksi baru. Kenapa? Kita lihat. Apakah mereka dulu itu pada ketakutan karena belum ada tersangkanya? Jadi mendingan sudahlah diam saja. Meskipun sudah tahu, bisa juga seperti itu. Karena sekarang sudah ada tersangkanya, jadi tidak ada rasa ketakutan lagi karena sudah ada jaminan dari kepolisian. Siapapun itu para saksi, ya membantu demi keadilan kedua korban, kasus ini terang benderang. Kemarin ramai ada sebuah petisi penolakan JC Ramdhano. Ya, saya juga membaca, melihat, dan ini sudah dibahas juga oleh sebagian para YouTuber yang saya simak. Cuman saya tidak sempat membahas karena kemarin langsung ambruk gitu badannya, panas dingin. Jadi sekarang membahas ini dulu. Kalau masalah petisi penolakan Dano menjadi JC, lalu siapa yang kita bela? Para saksi, para tersangka, atau kedua korban? Seperti itu saja teman-teman. Kita harus melihat kedua korban dibunuh dengan sadis, dibantai dalam satu malam. Sedangkan banyak sekali misalkan kenapa Danu harus gagal atau ditolak untuk menjadi JC, sudah jujur mengakui keterlibatannya, menyebutkan orang-orang yang terlibat, kita tinggal lihat saja pembuktian nanti di pengadilan. Apa yang diucapkan oleh seorang JC ini nanti akan dibuktikan. Apa kesaksiannya seorang JC ini akan dibuktikan. Biji segala masalah nanti di pengadilan. Kita mungkin sebagai warga masyarakat, ya saya mengajak kepada teman-teman yang selalu mengikuti kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia, mungkin kita siapakah yang kita bela ini? Hanya kedua korban teman-teman. Siapapun pelakunya dalam hal kasus Subang ini, tentunya itu akan dihukum dengan seberat-beratnya apa yang mereka lakukan, seperti itu. Karena sudah kita lihat di berbagai keterangan media massa bahwa satu berkas untuk Pak Yosep, satu berkas Ibu Mimin, satu berkas Abi, satu berkas Arigi, satu berkas Ramdhano. Nah, kita bisa melihat berarti hukuman mereka itu berbeda-beda. Bisa saja seperti itu kan? Misalkan Ramdhano hukumannya sekian, Pak Yosep sekian, Ibu Mimin sekian, Arigi sekian, Abi sekian. Ini para tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian Polda Jabar. Nah, lalu ada juga yang bertanya di dalam kolom komentar, kenapa sampai saat ini para tersangka yang sudah ditolak kemarin sidang pra-peradilan itu belum ditangkap? Nah, teman-teman, ini kita akan lihat nanti, semoga di minggu ini, minggu depan, bulan ini ada penahanan langsung terhadap yaitu orang-orang para pelaku ini yang sudah dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian yang ditolak sidang itu langsung dilakukan penahanan. Tapi sampai saat ini yang saya simak tadi di YouTube-nya Freddy Sudaryanto bahwa masih melaksanakan wajib lapor seperti biasa.
Tapi kita tidak tahu bagaimana trik kepolisian itu, teman-teman. Siapa tahu nanti malam dijemput, ya kan? Nah, seperti itulah, teman-teman. Nah, baik. Sementara untuk 3 tersangka, yakni Ibu Mimin dan juga kedua anaknya, sudah kita lihat belum dilakukan penahanan, dan ini saya melihat dari keterangan Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa nanti kita komunikasikan lagi. Kalau sudah oke, oke, kita tindak lanjuti katanya. Melihat perjalanan kasus Subang ini begitu banyak sekali lika-liku, perdebatan, perbincangan, sandiwara, sebuah skenario hebat sekali ini dalangnya, teman-teman. Dalang yang mengatur segalanya, mengatur, ya mungkin juga ada yang dikasih duit, berapa, tutup mulut, dan masih banyak lagi. Sekarang terbukti semuanya tidak ada kejahatan yang sempurna. Para saksi yang tadinya bungkam, sekarang terbuka. Apa buktinya? Keterangan Kombes Pol Surawan mengatakan, ada sebagian saksi baru, kita tidak mengetahuinya. Oke teman-teman, semangat terus intinya, salam sehat untuk semuanya. Mohon maaf bila pembahasan ini ngawur, ngalor ngidul. Kita mulai lagi dengan semangat, dengan pikiran yang jernih, berpikir sehat seperti itu. Semoga kasus ini cepat selesai, teman-teman sehat selalu, dan selalu menjaga kesehatan. Cuaca lagi ekstrim. Terima kasih, bye-bye.